Hai, welcome back to Yollipop Chu Diary. Konten kali ini perjalanan saya menuju ke Bali pada tanggal 28 Desember di malam hari. Saya mulai dari pintu tol Tambak Sumur, Sidoarjo. Dari pintu Tambak Sumur, otomatis kita melewati Bundaran Waru Surabaya, lanjut ke arah Malang, lalu lanjutkan terus ke arah Probolinggo Timur. Membutuhkan jarak tempuh sekitar 1 jam, dan karena ini hujan, maka kita nggak mungkin terburu-buru ya guys. Dan ingat batas kecepatan maksimum 100 km per jam. Sebagai persyaratan masuk ke Pulau Bali, kita semua wajib tes antigen. Untuk anak kecil dimulai dari usia 12 tahun ya guys. Jangan lupa bawa suratnya. Nah, ini surat antigen saya yang hasilnya negatif guys. Saya kini telah keluar dari tol Probolinggo Timur. Dan kita melewati Python Java Power yang mengalirkan listriknya untuk Bali dan seluruh Pulau Jawa. Seperti ini guys, lampunya berkelip-kelip. Dari exit Probolinggo Timur menuju ke rest area SPBU Utamaraya butuh waktu sekitar 1 jam guys, dan tibalah saya di Utamaraya. SPBU Utamaraya ini bukan sekedar SPBU ya guys, karena di sini terdapat hotel dan ini ada resortnya, serta ada pantainya di belakang dari hotel, ada minimarket, dan tersedia banyak sekali toilet untuk kita beristirahat di sini guys. Sembari beristirahat, saya membooking tiket kapal feri menuju Bali melalui aplikasi Ferisi. Tetapi kalian juga bisa membeli langsung dari ferisi.com. Untuk membeli secara manual bisa dibeli di toko-toko sekitar pelabuhan, misalnya Alfamart. Dari Utamaraya hingga ke pelabuhan Ketapang butuh waktu sekitar 3 jam. Dan kini saya langsung masuk ke kapal karena saat saya ke Bali kosong guys. Jadi langsung masuk pelabuhan, langsung joslos masuk kapal. Saya tiba di Bali dini hari, tepatnya subuh lah, sekitar jam 5. Dan habis itu pemeriksaan dari identitas kita, surat kendaraan, serta menunjukkan hasil tes antigen kita guys. Surat tersebut akan distempel validasi. Next adalah suasana saat saya kembali ke Pulau Jawa. Saat di sini beda situasi dengan saat waktu saya datang. Ini saya harus menunggu kapalnya bersandar dulu guys, dan antrian kendaraan yang mau menuju ke Pulau Jawa itu cukup banyak. Kapalnya pelan-pelan bersandar, dan setelah itu kendaraan kecil keluar dulu, yaitu sepeda motor guys. Kemudian diikuti mobil-mobil dan kendaraan besar. Seperti yang kalian lihat ini, sepeda motornya keluar dulu guys, pelan-pelan. Saya kembali dari Bali menuju ke Surabaya, yaitu 2 Januari 2021 guys. Jadi ini video terrecord sekitar pukul 5 sore tanggal 2 Januari. Dan kini saya mulai memasuki kapal
perlahan-lahan. Kadang saya dengar dari teman-teman lain ada yang bilang harus membawa tiket kapal yang di print out. Itu nggak harus ya guys, karena kan kita nggak tahu juga tibanya di pelabuhan itu jam berapa. Tapi kalau mau pesan itu harus bisa dihitung minimal 2 jam sebelum tiba di pelabuhan, itu sudah harus punya tiketnya ya guys. Tapi kalau nggak punya, kalian tetap bisa beli di depan pelabuhan, tetapi harus menunggu dulu jika antriannya panjang. Kalau nggak ada antrian tetap bisa langsung masuk kok guys, masuk kapal maksudnya. Karena saya berada di urutan termasuk di depan, maka waktu saya memasuki kapal ini seolah-olah jumlah kendaraannya tidak banyak. Tetapi pada saat pintu kapal ini mau ditutup, jumlah kendaraan yang berada di dalam kapal ini penuh guys. Yuk kita lihat seperti apa sih cara mengatur parkir kendaraan sepeda motor, kemudian mobil-mobil ini di dalam kapal itu seperti apa. Yuk kita lihat yuk. Seneng kok ngeliatin atretnya mobil-mobil ini. Begitu pinter sekali yang mengatur sehingga benar-benar bisa pas. Selama di dalam kapal, teman-teman bisa memilih untuk duduk di atas dek kapal di atas sambil melihat pemandangan laut antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tetapi jika kalian tetap ingin di dalam mobil juga nggak apa-apa sih, bisa tidur. Kebetulan saya memilih di dalam mobil karena saya asik untuk memperhatikan atret mobil-mobil ini guys. Jadi saya nggak turun untuk duduk di dek. Bagi para pemula yang lagi belajar setir mobil, saya sangat tidak menyarankan untuk mencoba atret memasukkan mobil ke dalam kapal, karena mobil-mobil ini benar-benar diatur untuk pas jarak antara mobil satu dengan mobil yang lain itu sangat mepet, sempit banget, sangat rapet antara mobil satu dengan yang lain. Kalau pemula itu pasti kesulitan. Apalagi jika yang kebagian masukin mobil ke dalam kapal secara mundur. Jadi naik jembatannya itu mundur guys. Itu enggak segampang yang kalian kira guys. Karena jembatannya itu goyang-goyang. Seperti yang teman-teman lihat di video ini kan kelihatan ya pantatnya mobil dulu yang mundur. Nah ini benar-benar jalan mundur guys. Setelah itu mereka diarahkan untuk parkir sesuai panduan dari para petugas. Oh ya, harga tiket kapal untuk kendaraan kelas 4A. 4A itu adalah kendaraan pribadi dengan panjang kurang dari 5 meter. Itu biayanya untuk 3 orang penumpang itu 182.500. Kemudian karena ditambah biaya transfer Rp2.000 jika dilakukan pembayaran via BCA. Jadi di aplikasi Verisi itu kita bisa memilih mau transfer lewat bank apa. Biaya transfernya berbeda-beda antar bank satu dengan yang lain, sehingga otomatis saya nggak hafal guys.
Jika teman-teman merasa penjelasan saya terlalu cepat, bisa dibaca juga penjelasan ini di kolom deskripsi yang letaknya di bawah judul dari video ini guys. Intinya buat ke Pulau Bali itu nggak seribet pikiran kita kok. Nggak harus pesen dulu sebelumnya, harus di print out, nanti kita pusing lagi mau print out di mana. Kemudian kalau booking itu harus menyesuaikan waktunya untuk mencegah supaya nggak terlambat. Karena kalau kita booking misalnya jam 5 kemudian terlambat, otomatis kan tiket kita hangus. Nah, kita nggak perlu lah sampai takut terburu-buru karena tiket hangus. Itu nggak usah khawatir guys, nggak seheboh pikiran kita kok. Sebenarnya aplikasi untuk pembelian tiket online kapal feri ini sangat membantu kita supaya kita nggak perlu antri terlalu lama untuk membeli tiket kapal guys. Jika ada teman yang bertanya, gimana jika gadgetnya itu jadul dan nggak bisa download aplikasi Ferisi? Nggak usah khawatir guys, teman-teman tetap bisa membeli tiket secara manual di depan pelabuhan guys. Di depan pelabuhan ada Alfamart, di situ bisa membeli tiket online, juga di toko-toko yang lain guys. Nah, buat teman-teman yang tanya berapa biaya tol hingga exit Probolinggo Timur, well, saya agak lupa ya. Tetapi kalau nggak salah ingat itu dari tol Tambak Sumur Sidoarjo hingga exit tol Probolinggo Timur itu one way-nya sekitar 75.000 guys. Ini teman-teman bisa lihat, untuk sepeda motor aja masuk parkir ke dalam kapal jika di posisi akhir sangat sulit, karena posisinya itu tinggal areanya yang sangat sempit banget seperti ini guys, susah masukinnya. Sepeda motor aja sulit, apalagi mobil guys. Sebab itu saya tidak menyarankan bagi pemula untuk mencoba atret ke dalam kapal. Jika ada teman-teman yang bertanya, dari Surabaya hingga keluar dari kapal memakan waktu berapa lama? Well, tol Probolinggonya 1 jam. Dari exit tol Probolinggo hingga Utamaraya sekitar 1 jam. Dari Utamaraya menuju ke pelabuhan sekitar 3 jam, berarti kan 5 jam. Nah, ditambah lagi dengan kapalnya itu sekitar 1 jam atau 45 menit. Jadi boleh dibilang dari Surabaya hingga keluar dari kapal itu memakan waktu sekitar 5-6 jam. Tapi kalau ngebut ya bisa nggak sampai 5 jam sih. Setelah keluar dari tol, untuk ke Denpasar atau Kute itu memerlukan waktu sekitar 3 jam. Nah, sekian informasi saya mengenai perjalanan dari Surabaya ke Bali, Surabaya selama masa pandemi di liburan akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021. Jika ada teman-teman yang belum subscribe channel saya, tolong dibantu subscribe dong. Di awal video ini hasil record saya gelap karena memang saya perjalanan di malam hari sehingga tiba di pelabuhan Ketapang juga di dini hari, masih gelap guys. Dan saat saya kembali di Gilimanuk dari Bali ke Surabaya
itu di sore hari, sehingga akhir dari video ini cukup terang. Maaf juga jika hasil record saya kurang bagus ya guys, karena saya merekamnya dari handphone guys. So guys, perjalanan saya dari Surabaya ke Bali, selama di Bali hingga kembali lagi ke Surabaya semuanya lancar guys. Tidak ada kendala, semua karena anugerahnya. Dan tidak ada antrian macet yang terlalu heboh ya guys. And pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton video ini, juga yang sudah subscribe. Thank you guys. See you on the next video. Bye bye.